Kalau cerita Banyuwangi, ini yang seram tuh santetnya. Iya. Santetnya ini, wah gila. Kalau Medan kalah. Banyuwangi, sehat. Iya. Alhamdulillah sehat. Seram kan ini pakaiannya si bapak. Baru dapet. Coba siapa nama panjang? Nama panjangku. Oh ya, perkenalkan nama ini nama panjangku Ridho Fikri Ali Muchtar, biasa dipanggil Fikri. Ridho juga bisa, tapi lebih sering ke Fikri sih. Coba nama semua orang kau borong ya. Ridho, Fikri, Ali, Muchtar. Muchtar. Atau jangan-jangan keponakannya. Aku nggak kenal itu siapa. Jadi guys, malam ini kita mau bahas tentang Banyuwangi. Ya. Kebetulan kita ada orang Banyuwangi, tepatnya orang mana? Glenmore, Banyuwangi bagian Glenmore. Glenmore itu Banyuwangi yang bagian barat. Dari barat nomor 2. Kalau cerita Banyuwangi, ini yang seram tuh santetnya. Iya. Santetnya ini, wah gila. Kalau Medan kalah. Ini kalau nggak salah nih karena sampingan sama apa Pak? Suka apa? Suku Using. Bukan Yang Banyuwangi, sebelah Banyuwangi. Yang mana? Yang ngomongnya mbeen apa? Oh, Madura. Nah, Madura. Madura. Kan serem tuh Madura yang berantem sama Pakai celurit tuh. yang sama itu Sama orang Kalimantan, Mandaya. yang perang sampit. Iya, Ya, itu. kan? Gitu. Jadi kalau cerita Banyuwangi itu benar nggak sih santet itu? Ini ya, kalau dari Ngerokok nggak? sejarahnya. Oh, enggak ngerokok. Kasihan. Ini sih, kalau dari sejarahnya sebenarnya itu emang ini sih, Banyuwangi itu terkenalnya kan dari dulu emang kota santet ya. Itu karena ada peristiwa tahun 98. Itu ada pembantaian sekitar 100 orang yang katanya itu mempunyai ilmu santet kayak gitu. Oke. Nah sejak dari itulah Banyuwangi itu semakin terkenal ilmu santetnya gitu. Tapi masih sampai sekarang. Kalau dicari ya masih ada sebenarnya, masih ada. Harus hati-hati nih sama orang Banyuwangi. Karena ini kebetulan juga bapak tirinya temenku itu juga dukun santet yang cukup terkenal juga lah. Ada sampai hari ini di salah satu kecamatan di Banyuwangi ada. Tapi maksudnya gini, selain hal-hal yang menyeramkan di Banyuwangi ya, ada lagi selain kota santet tuh Desa Penari Pak. Ya, Desa Penari sebenarnya tentang Desa Penari itu kemarin tuh sempat viral karena ini ya, mungkin karena foto yang dipakai di cerita itu memang salah satu candi yang ada di Kecamatan Songgon. Di daerah Banyuwangi. Nah, candi itu ada di Rowobayu kalau nggak salah. Candi atau pura lah itu ya, nggak tahu perbedaannya gimana. Nah, itu ada di Kecamatan Songgon itu, dan itu memang ada di Banyuwangi. Mungkin orang-orang expect-nya ketika ngelihat foto itu, oh berarti kejadian ini di Banyuwangi ya. Tapi setelah dikonfirmasi di desa tersebut, itu nggak pernah ada yang dari ini, yang dari mahasiswa kalau nggak salah itu dari Surabaya kan, ya. Universitas yang ada di Surabaya. Tapi nggak lama setelah itu ada di daerah Kalibaru itu ada emang mahasiswa yang dari Surabaya pernah KKN di sana. Cuma tepat kejadiannya juga nggak paham pastinya di desa mana gitu. Jadi guys, Fikri ini orang Banyuwangi yang kuliah di Jogja. Nah jadi aku pengen gini Pak, pengen kita ngobrol campur bahasa Jawa. Bisa. Jadi aku salah agak dikoreksi ya. Tapi ini Jawanya Jawa Banyuwangi atau Jogja? Aku nggak paham. Pokoknya yang penting Jawa lah ya. Oke. Kebetulan waktu itu kampungku itu banyak juga orang Jawa. Orang Jawa, tapi yang ngomongnya itu ya Arab Neng di. Terus
wes mangan urung kayak gitu. Oh iya iya. Jadi kayak yang kasar nggak sih? Iya, ya kalau menurut Jawa sih kayak gitu ada namanya itu ngoko lugu. Jadi kayak orang pakai bahasa Jawa tapi masih ini masih belajar. Oke. Nah, jadi itu kayak tadi ya kayak yang dipraktekkan barusan itu. Misalnya arep neng ndi to awakmu gitu. Nah, jadi itu kan campuran. Oke. Awakmu itu cukup sopan. Nah, arep neng dine itu kalau untuk teman seumuran itu cocok. Nah, kalau misalkan sama orang yang lebih tinggi kan kayak badhe teng pundi sampean. Jadi kalau kayak aku ngomong bahasa Jawa lucu nggak sih? Sebenarnya kalau menurutku sih mungkin kalau orang yang ini ya jarang denger mungkin lucu. Cuma kalau dari sudutku sendiri karena beberapa temanku di sini kan kayak bagiku juga dari orang Medan kan banyak yang kadang ngomong pakai bahasa Jawa. Itu karena udah terbiasa itu malah aku seneng gitu loh. Oke. Bukan lucu lagi, malah aku menghargai karena orang Medan yang ke Jogja terus belajar bahasa Jawa itu kan berarti ini udah mulai menyesuaikan itu loh dengan kondisi sekitar. Ya wes, nek ngono kuwi. Medoke melewati orang Jawa ya. Nek ngono kuwi wes aku iso basa Jawa iki. Iya. Wis 4 tahun, 1 2 3 4. Iya. 4 tahun aku neng Jogja. Nah, jadi gini guys. Kalau kembali lagi ke Banyuwangi tadi. Banyuwangi itu sebenarnya kalau aku lihat itu kabupaten yang menurutku potensi sumber daya alamnya tuh wah mantap banget. Dan di situ ada Kawah Ijen Pak ya. Iya, ada. Kawah Ijen yang mana merupakan gunung atau ya sejenis gunung yang mengeluarkan blue fire dan cuma 2 di dunia. Salah satunya ada di Banyuwangi. Salah satu ada di Banyuwangi. Yang kedua itu ada Red Island ya. Iya. Red Island. Yang ketiga ada yang seperti di Afrika itu loh. Apa namanya? Padang Savana itu ini sebenarnya ini sih Padang Savana itu ada yang namanya itu kan Baluran. Baluran itu sebenarnya itu udah kalau setauku sekarang itu udah di luar Banyuwangi. Cuma karena deket Banyuwangi mungkin banyak kan orang taunya di Banyuwangi ya. Tapi sebenarnya ada sendiri di dalam Alas Purwo. Itu ada namanya Sadengan. Sadengan itu kayak savana juga. Di sana juga banteng juga ada, merak juga ada. Tapi di tengah Alas Purwo. Itu berarti masuk ke dalam lagi gitu ya? Masuk ke dalam lagi. Nah, tapi dengan yang keindahan alam yang ada di sana, itu tuh kayak aku pribadi melihat dengan katanya julukan Banyuwangi itu adalah kota santet. Itu seperti antara percaya atau tidak percaya, tapi membuat khawatir, Pak. Apa maksudnya sampai hari ini tuh apakah santet tuh masih di sana itu? Gini ya. Sebenarnya kalau ya kayak tadi yang dibahas di awal, kalau misalkan dibilang ada atau enggak, ya masih ada. Pasti ada. Okay. Nah, cuma memang nggak sebanyak dulu mungkin ya. Dan orang sekarang pun kayaknya ini loh, dari pemerintah sendiri pun udah kayak pengen merubah stigma yang awalnya Banyuwangi kota santet, itu tuh pengen berubah Banyuwangi itu kayak kota wisata. Karena memang yang kayak disebutkan tadi ada Kawah Ijen, Red Island, terus yang kayak Padang Savana itu. Nah, itu kan ini dari situ kan udah mulai dikenalkan ke masyarakat mancanegara juga. Ya. Nah, jadi itu dari situ tuh kayak bupati sebelumnya namanya itu Bapak Anas itu udah mulai mengenalkan objek-objek wisata yang di Banyuwangi supaya orang luar itu udah nggak tahu lagi dengan yang namanya Banyuwangi Kota Santet, biar taunya itu Banyuwangi Kota Wisata atau bisa dikenal juga ini Sunrise of Java. Okay. Karena ini of Java. Dibilang Sunrise of Java karena itu kan di ujung timur Pulau Jawa. Jadi kan awal munculnya matahari di Pulau Jawa kan dari Banyuwangi dulu. Nah, di situ. Mantap juga Banyuwangi ini ternyata. Ya wes nek ngono aku arep nongkrong.
Iri bilang bos. Lucu juga ya kalau denger ya. Ya namanya juga belajar. Heeh. Jadi gini pak, gini. Nah, namanya belajar lu bagus itu udah Jangan bagus. ketawa kalian. Udah bagus ini. Ya pokoknya kalau ketawa latih. Santet ini kan temanku nih. Jadi gini pak. Kan rencana lagi aku arep nang kono. Iya, kan. iya. Main toh. Arep main terus kira-kira nih untuk bisa main ke sana itu apa sih? Maksudnya ada ritual-ritual khusus yang bisa kita lakukan untuk mistis di sana itu, maksudnya tidak mengganggu kita, atau mungkin adat ataupun kultur budaya yang memang sudah terbentuk sedemikian rupa dari dulu, tidak terusik oleh kedatangan kita yang orang luar. Mungkin ada tips and trick yang kira-kira tepat untuk kita sebagai orang asing yang main ke daerah sana. Apa sih yang tidak boleh dilakukan? Mungkin semua tempat tuh sopan santun memang perlu toh, tapi kan mungkin ada yang identik dengan tempat itu yang berbeda di tempat lain-lainnya. Kira-kira apa untuk kita sebagai orang baru? Untuk ini ya, sebenarnya overall untuk keseluruhan di Banyuwangi kalau menurutku sama sih kak tadi, sopan santun pasti jelas kan. Nah, tapi ada sih, aku ada satu tempat yang menurutku itu emang ada beberapa larangan gitu, yang namanya yang di Alas Purwo itu tadi. Jadi itu di Alas Purwo itu ada mitos yang katanya misalkan kalau ada orang yang memanggil kita ketika kita jalan, itu jangan ditoleh, jangan sampai kita di Alas Purwo itu noleh ke belakang. Kayak gitu. Nah, terus untuk orang-orang yang friendly mungkin itu sangat berbahaya kan. Karena ketika dipanggil kan orang friendly itu misalnya bun, oi, gitu kan. Ya itu mungkin inilah salah satu pantangannya ketika mau ke Alas Purwo sih ya. Kalau dilihat ke belakang kemungkinan apa yang terjadi? Atau mungkin cerita-cerita yang kalau iya nggak apa-apa santai. Jadi dari yang aku tahu ada kemungkinan ini, ketika noleh ke belakang ada sesuatu hal atau sesuatu makhluk yang nggak ingin kita lihat. Mungkin. Nah, atau juga bisa ketika kita noleh ke belakang, pas kita noleh ke depan lagi, kita udah beda tempat. Bisa kayak gitu juga. Macam di film-film ya kan. Cuma kan itu di Alas Purwonya, tapi kayaknya tentang itu bisa agak terpatahkan ya. Cuma karena mungkin itu nggak berlaku untuk ke semua orang, mungkin cuma orang-orang tertentu aja mungkin ya. Karena tahun 2015 atau 2014 ya, 2014 tahun baru ke 2015, aku tuh pernah ngecamp kan di Alas Purwo itu. Oh boleh ngecamp? Boleh, ada tempatnya. Aku ngecamp di sana 3 hari. Waktu berangkat itu aku jalan mulai dari pintu masuknya, itu jalan kaki itu udah habis setelah asar itu. Jalan kaki dari pintu masuk ke tempat camping ground-nya itu kan. Nah itu dari sana itu jalan, karena mungkin mampir-mampir dulu ya, yang tadi kataku ada kayak savana yang kayak di Afrika itu, yang di Sadengan itu. Terus aku mampir ke pantai-pantai, karena kan di Alas Purwo itu juga ada pantai-pantainya. Berarti dekat pantai? Ada yang satu pantai itu yang terkenal namanya Jilen juga di sana itu. Nah pas aku perjalanan ke camping ground itu kan karena kelamaan belok-belok foto-foto, akhirnya kemalaman. Aku di tengah hutan itu masih mungkin jaraknya masih sekitar 1 atau 2 kilo lagi lah dari camping ground itu. Dan itu udah gelap kan. Pas di situ aku kayak karena ada suara, bukan suara panggilan sih, karena kan banyak monyet. Karena ada monyet yang di belakangku kayak goyang pohon. Karena penasaran aku tengok ke belakang. Tapi ya untungnya sih aku alhamdulillahnya nggak ada apa-apa ke aku gitu. Yang pegangan nggak? Hah? Ada pegangan nggak? Enggak. Pegangan kayu nggak? Pegangan pundak saudaraku, aku takut soalnya. Karena kan masih SMP waktu itu posisinya. SMP dong. SMP.
Nah, selain mistis, wisata, ada yang unik guys dari Banyuwangi. Jadi kalau kita dari Jogja mau menuju Bali, Bali itu paling dekat dengan Banyuwangi. Bali paling dekat dengan Banyuwangi. Iya. Dan aku dulu pernah ke sana naik motor. Itu perjalanan cuman dari sini Jogja ke Banyuwangi sekitar 11 jam motoran. Cuman karena waktu itu kita santai sampai 14 jam. Dan nyebrang itu cuman 30 menit. Cuman 30 menit dan biayanya cuman waktu itu kita 50.000 satu motor 2 orang. Terus sekali nyebrang. Itu sangat pokoknya kalau main ke Bali itu enak banget. Tuh. And then campur-campur di Inggris, Indonesia, Jawa. Dan kalau main ke sana itu orang Banyuwangi itu cantik. Nah, kalian yang laki-laki top, cantik. Dan apa yang unik dari Banyuwangi? Menurutku, gimana? Iya, menurut sampean yang berbeda dengan daerah-daerah lain. Menurutku di Banyuwangi itu yang menarik, yang unik ya. Nasi tempong. Nah, itu salah satunya. Ada juga namanya ini rujak soto. Pernah dengar? Rujak soto. Kuahnya kuah soto isinya. Aku juga belum pernah makan sih. ini Ya, cuma ini sih, aku tahu ada makanan itu. Cuma ketika aku di desaku sendiri, itu jarang yang jualan. Kebanyakan kan emang di Banyuwangi kotanya atau di kota-kota yang di kecamatan-kecamatan gitulah. Karena rumahku termasuk agak pelosok, jadi jarang yang jual kan. Kadang kalau udah ke Banyuwangi kota mau beli nasi, rumah bapak Indomaret ada nggak? agak jauh sih. Maaf ya, emang agak pelosok di rumahnya. Tapi yang pelosok-pelosok ini ilmunya kuat kan? Ya. Bajunya. Hah? Ini baju komunitas aja kok, komunitas aja. Oke, selain tadi nasi tempong, terus apa namanya? Rujak soto. Untuk apa namanya? Bahasa yang kalau misalnya Semarang kan, kalau Jogja itu gini kalau ngomong. Piye to? Apa to? Ngapa to? Gitu kan. Terus kalau Semarang, Jawa Tengah tuh. Iya. Itu ngomongnya kayak hei gitu kan. Iya gitu ya. Baru apa tuh des? Iya. Nah, terus begitulah. Kalau untuk Banyuwangi, Iya, Banyuwangi itu ada bahasa sendiri, namanya itu bahasa Osing. oh Osing. Oh itu aku pernah dengar tuh, Osing itu suku asli Banyuwangi kan? Iya, ya itu yang terkenal santainya kan dari suku Osing itu sendiri sebenarnya. Tuh. Nah, itu kayak ini loh, kan banyak sih lagu-lagu Banyuwangi yang terkenal juga, maksudnya yang banyak orang tahu sih. Kayak Sun Wong bisa ngucap sepuro gitu kan. Kayak itu kan artinya kayak Sun itu kayak cuma bisa itu kayak bisa kan, ngucap itu ngomong, sepuro itu maaf. Cuma bisa ngomong maaf gitu kan. Cuman bahasa yang khas maksud aku tuh yang kayak kalau Semarang, hai. Ini misalkan orang bilang ini ya, kalau bahasa Osing itu kan kita kan bilangnya Banyuwangi. Oke. Kalau orang Osing sendiri bilangnya Banyuwangi. Sulit banget, cowok. Iya, kalau orang pertama kali dengerin orang Osing itu ngomong, pasti kayak orang nyanyi, kayak orang ngelagu, nyanyiin musik Banyuwangi gitu. Jadi kak bilangnya tuh Hangkari Getigai gitu. Aku gimana coba aja. Hangkari Getigai. Kok kayak bahasa Jepang? Hangkari. Ya enggak deh. Ya itu memang salah satu ciri khas gitu loh, yang dari bahasa Osing sendiri. Jadi kayak agak mendayu-dayu gitu kan suaranya gitu. Itu hebatnya Indonesia. Satu daerah, satu tanah, satu pulau, tapi bahasanya berbeda-beda tapi tetap saudara. Iya. Itu yang top banget Indonesia sebenarnya. Cuman dipegang sama tangan-tangan yang mungkin yang kurang bertanggung jawab lah ya. Jadi kurang sedikit miris sih Pak. Iya. Sebagai kaum muda. Ya
orang-orang kayak kita inilah sebenarnya yang nantinya untuk kedepannya bisa membuat perubahan seharusnya. Semoga diberi jalan kan. Oke, untuk mungkin terakhir ini, apakah Banyuwangi yang dulu sama yang hari ini perbedaannya sudah sangat jauh? Maksudnya apakah hari ini Banyuwangi tetap sama seperti dahulu atau sudah lebih berkembang mungkin seperti itu Pak? Dari ini ya? Dari segala sektor. Kalau dibilang dari segala sektor kayaknya nggak bisa sih, karena mungkin ada dari sisi budaya, ada sisi pembangunan juga. Kalau secara pembangunan jauh, udah beda jauh banget pokoknya. Karena dari sarana prasarana, fasilitas Banyuwangi itu sekarang udah cukup lengkap gitu. Karena di Jawa Timur sendiri bandara internasional kedua itu di Banyuwangi. Setelah bandara di Juanda, Bandara Juanda. Oh iya, keren banget. Pokoknya yang di Jawa itu hampir semua provinsi yang di Jawa itu ada bandaranya. Solo ada, Semarang ada, Jogja ada. Paling dekat-dekat tuh Semarang ke Solo ke Jogja. Jogja ke Solo itu cuma sejam. Jogja ke Semarang cuma 3 jam. Itu dekat-dekat tapi ada bandara masing-masing. Itu top banget. Terus yang paling hebat tuh Banyuwangi kabupaten itu punya bandara. Iya. Iya kan? Iya. Itu untuk Jawa Timur kan, maksudnya Jawa Timur kan? Jawa Timur itu ada beberapa bandara. Kalau Sumatera Utara paling kurang lebih 3 atau 4 di Sumatera. Kalau nggak salah aku ya, kalau nggak salah itu ada Kuala Namu, bandara, terus Silangit yang di Danau Toba, daerah Tapsel apa ya, daerah situ. Terus yang satunya aku kurang tahu, cuman yang aku tahu itu antara 3 atau 4, entah mungkin aku yang pengetahuan yang kurang ya kan. Ya, mungkin itulah karena mungkin itu yang Bang Ibun tahu bandara yang besar-besar aja kan. Mungkin ada yang di wilayah-wilayah yang kecil gitu, cuma untuk domestik aja lingkup Indonesia sendiri. Oke, tapi satu yang unik lagi dari Banyuwangi, pembangunan hotel bintang 5 di sana itu dilarang dan tidak diberi izin. Karena apa? Biar orang-orang ataupun pengunjung yang ada di sana itu tidak semuanya ke hotel, tapi berwisata tinggal di rumah, karena sana punya homestay. Iya, banyak banget. Dan pembangunan di sana itu dilarang kayak hotel bintang 5 untuk para wisata tinggal di rumah-rumah warga. Pertama untuk membantu perekonomian, yang kedua untuk mengetahui kultur budaya yang ada di sana, ya sehingga kayak kita tahu secara langsung hidup bersamaan dengan warga sekitar. Iya, benar. Dan itu yang top banget untuk pemerintah Banyuwangi. Ya, itu kan dari segi pembangunan sih ya. Kalau segi pembangunan emang drastis peningkatannya. Tapi kalau menurutku dari segi kultur budaya itu masih terjaga sih sampai sekarang. Karena ada kan ya namanya juga budaya kan, kayak ritual-ritual kayak gitu, kayak setiap bulan apa kan masih ada aja, dan itu masih terjalankan. Masih kental ya? Masih. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini, kemarin pun untuk beberapa daerah masih melaksanakan itu, walaupun mungkin dilaksanakan sedemikian rupa ya, juga mematuhi protokol kesehatan tentunya gitu. Jadi supaya budaya di masa pandemi seperti ini tetap bisa berjalan gitu. Nanti kapan-kapan Pak, kalau ada acara, ada rezeki, ada umur yang panjang, aku pengen berpuisi di sana Pak. Oh, bisa nanti kan siapa tahu ada acara apa gitu kan. Semoga ya masih bisa dipertemukan lah ya. Amin. Oke, sekian dari kita dan soal Banyuwangi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.